Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi pertemuan ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Duha yang maha menatap, golongkan kami menjadi orang yang yakin padamu. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya rugi kalau kita tidak banyak doa, karena doa itu ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Dan doa itu senjata. Silahul mu'minin, senjata bagi orang beriman. La yaruddu qada ila du'a. Tidak ada yang bisa menolak qada selain doa. Jadi rugi saja kalau kita tidak doa, itu rugi. Karena segala-galanya ada dalam genggaman Allah. Santri yang di ujung sana, dari mulai kipas angin, pindah ke depan ya nak. Mana santri ada yang kalau di belakang mulai ngantuk, pindah ke depan aja. Nah gitu. Mulai dari kipas angin ya, merapat. Maaf ya hadirin, beginilah. Karena saya harus tanggung jawab di akhirat nanti dengan para santri ini. Makin banyak santri nanti ditanya di akhirat, karena Allah yang menitipkan. Jadi doa itu harusnya jadi andalan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, tentang Allah, katakanlah aku adalah dekat. Allah Maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa idza da'an, apabila berdoa kepadaku. Nah, jadi tidak ada perantara seperti sekarang. Ini Allah Maha dekat, Maha mendengar, Maha memperhatikan. Harusnya nanti sampai ke sana kita ini. Sampai tingkat keyakinan bahwa Allah tuh selalu menatap kita, mendengarkan apapun yang terucap, mengetahui apa yang ada dalam pikiran, mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Al-Mulk ayat 13. Wa asiru qaulakum, dan rahasiakanlah kata-katamu, atau zaharkan, sesungguhnya Allah Maha tahu. Wa huwa alimum bidatis sudur, yang ada di dalam dada ini, hati. Lalu kenapa harus doa kalau Allah sudah tahu? Doa itu ibadah, perintah Allah. Jadi doa itu bukan memberitahu Allah, karena Allah sudah tahu segalanya. Sebelum mulut ini terucap doa, Allah sudah tahu apa yang ada dalam pikiran dan hati kita. Ini sebelum mulut ini meminta, Allah sudah tahu.
Tapi kenapa kita minta? Karena minta itu ibadah, amalan yang disukai Allah. Tiada yang lebih mulia selain dari doa. Ini penting ini. Karena tidak ada yang bisa terjadi illa biiznillah. Tidak bisa, tidak bisa. Ya, bergabung jin dan manusia mau apapun kepada kita, baik mau ngasih nikmat, mau mencelakakan, gak, tidak akan terjadi sama sekali illa biiznillah. Tidak bisa. Semua hanya bisa terjadi biiznillah, dengan izin Allah. Pegang ini baik-baik ya, supaya kita tidak bersandar kepada selain Allah. Nikmat sekecil apapun, sehalus apapun, tetap itu nikmat milik Allah. Tetap itu nikmat bisa ketemu dengan kita dengan izin Allah. Makanya minta, apapun minta kepada Allah. Gini ya, yang tidak diminta aja dikasih. Bagaimana kalau kita minta, ya dikasih yang terbaik menurut Allah dan berpahala. Jadi doa itu adalah ibadah. Bahkan ada hadis dhaif disebut mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Tadi teh surat apa? Para santri, wa idza sa'alaka ibadi anni wa inni qarib, surat Al-Baqarah ayat 186. Itu diapalkan ya Bu, supaya kalau ada apa-apa langsung yakin ada Allah yang maha dekat. Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka patuh sajalah ke Allah, nggak usah ribet. Gini ya hadirin, kita tuh diciptakan oleh Allah tuh untuk Allah. Kita diciptakan untuk wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah, tunduk, patuh, menghamba kepada Allah. Jadi jangan risau dengan tetek bengek dunia ini. Kenapa dong kita harus kerja? Kerja itu ibadah. Bukan masalah rezeki. Rezeki Allah yang ngatur. Apakah kerja jadi ibadah atau tidak? Itu dia, ya, adik-adik nih. Kenapa harus belajar? Belajar itu ibadah. Enggak semuanya nanti jadi banyak ilmu luas, ranking 1, macam-macam. Tapi semuanya dapat pahala. Ada yang dengan belajarnya sama mudah ingat. Ada yang dengan belajarnya sedang ingat, ada yang susah ingat, ada yang susah ingat mudah lupa. Minus. Ini kan menghafal, santri menghafal Quran. Beda-beda. Gimana ya, teman saya sehari bisa 1 halaman. Saya seminggu 1 halaman juga susah. Bagi kita menghafal itu ibadah. Makanya, punten ya, kita harus hormat kepada siapapun, walaupun hafalannya masih sedikit, tapi dia terus baca. Duh, suara jadi begini. Baca. Oh, isi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf nih, kemarin ceramahnya agak semangat. Alhamdulillah. Jadi, dengan santri, bagaimana kok teman saya mudah hafal, saya susah sekali hafal? Gak ada masalah. Teman saya sudah 5 juz, saya baru 5 lembar, gak ada masalah. Baca terus. Setiap huruf itu jadi kebaikan. 1 kebaikan kali 10. Yang susah hafal diulang-ulang terus. Ya Allah, saya baca Quran, saya menghafal Quran, catatkan jadi amal soleh yang membuat engkau ridho. Ingat atau enggak ingat itu dengan izin Allah.
Jelas santri jangan minder ya. Karena Allah beda-beda daya tangkap kita tuh. Betul? Semuanya pengen pinter. Apakah pinter pasti baik? Jawab. Ada yang pinter nipu, ya kan? Pinter bohong, pinter nipu. Bukan pinter yang penting tuh. Yang penting belajar jadi ibadah. Syarat ibadah ada berapa? Dua, niatnya ikhlas, caranya benar. Jadi ini aja sekarang caranya. Mau ngerjakan apapun, luruskan niat. Ya Allah, saya mau ke masjid. Semoga engkau ridho. Tiap langkah zikir, mau keluar bismillahi tawakkaltu Allahi la haula wala quwwata illa billah. Emang santri dari asrama sampai ke masjid pasti selamat? Belum tentu. Bisa masuk ke kolam itu ya. Apalagi di sana kan ada buaya tuh di kebun binatang. Langsung horor semua. Orang tua murid nggak mau nyekolahkan anaknya di sini. Ada buaya, tahu buaya? Siapa? Nah, istri Pak Ayah, benar. Sia-sia. Astagfirullah, dicatat itu. Lanjut. Jadi doa, dikit-dikit doa, dikit-dikit luruskan niat. Itu aja kerjaan kita supaya jadi ibadah. Ibu juga Bu, ya Allah, saya niat masak, semoga engkau ridho. Jadikan saya masak ini jadi amal soleh yang kau sukai. Udah, perkara dimakan atau tidak oleh suami, itu mah rezeki, ada waktunya. Ah, saya udah masak dari tadi, nggak dimakan oleh suami, gimana ya? Atau dimakan oleh ibu. Sederhana sekali ini urusnya gini-gini aja nanya. Tapi saya kecewa, saya sudah masak nggak dimakan, berarti ibu bukan nyari ridho Allah, nyari kunyahan suami. Waktu-waktunya ada waktunya dimakan, ada waktunya ibu makan pahala sabar. Bismillah, ngurus anak, luruskan niat, ya Allah, engkau titipkan anak. Kemarin ngobrol ya, ada seseorang, asa nggak berhenti-berhenti urusan tuh Pak. Ini ada emak-emak dengan bapak-bapak ya. Nikah, doa, minta anak. Minta jodoh dulu. Tadi udah nikahnya belum? Kenapa saya jadi lupa begini? Gini ceritanya. Dari kecil itu ya, anak tuh ujian buat orang tua. Di rahim, mual, muntah. Ini yang doa. Semuanya perjuangan. Melahirkan, mempertaruhkan nyawa. Tidak sedikit ada yang kodarnya ibu meninggal waktu melahirkan. Itu sakit luar biasa. Lelaki tidak merasakannya, tapi katanya wanita begitu. Bayangkan kalau tidak diniatkan ibadah itu hamil, ngeperut segitu gedenya 9 bulan, diangkut kemana-mana, kan nggak bisa disimpan dulu, ya kan? Misalkan disimpan, tunggu dulu ya bayi, ibu mau olahraga dulu. Ibu jalan-jalan juga dibawa itu hamil. Benar Bu? Kalau nggak diniatkan jadi amal soleh 9 bulan, belum mual muntahnya, melahirkan, belum ngurus bayi. Pernah ada suami istri baru nikah, bayinya nangis terus, lama-lama pada bayinya satu, lama-lama jadi 2 suara yang nangis. Tebak siapa? Ibunya ikut nangis, lama-lama jadi 3, bapaknya ikut nangis.
beneran ini kejadian. Karena bingung bagaimana ini anak gak bisa diam. Begitulah perjuangan adik-adik waktu adik bayi itu ibu bapak tuh aduh lagi enak makan. Lagi bayi teh ya enggak. Belum lagi kalau lagi sakit apapun dilakukan agar anak sembuh. Kalau perlu nuker nyawa itu orang tua tuh. Pinjam sana sini belum lagi mau sekolah. Aduh, ini liar ini. Yain ini beli celana, beli sepatu, beli tas, segala perjuangan. Gak ada berhentinya. Betul tidak Bu? Jadi sibuk makin tua. Udah gitu anak mau ujian, jual ini, jual itu. Motor gadekan. Udah gitu mau kuliah habis-habisan sawah semua beres kuliah. Ini cerita kalau tidak diniatkan jadi amal ya udah menderita kan makin tua tuh Bu ya kan dulu ibu kan SMA ya kan kenapa sekarang jadi tua kan karena takdir bener. Jadi kapan bahagianya nih udah anak nih cerita nih adik-adik udah gitu anak mau cari kerjaan, pontang-panting itu orang tua, telepon sana, telepon sini, hubungi ini, hubungi itu, supaya punya kerjaan. Udah gitu, pengen jodoh, nyari lagi jodohnya. Mau nikah, jual lagi itu Pak, tabungan segala, supaya anak nikah. Jelebet anak nikah misalkan ya, itu teh udah keporotin itu orang tua. Rumahnya kepikiran oleh orang tua. Di mana tinggalnya ini anak dan mantu. Udah gitu hamil. Punya cucu. Mulai lagi itu orang tua tuh. Dititipkan di orang tua. Ibu-ibu ketawanya. Ini sekali apa tuh menjiwai. Ibu tuh udah makin tua tuh dititipin cucu 5. Yang satu naik di punggung. Yang satu ngegantong di leher. Ya kan? Belum lagi tumpah ini itu. Nenek teh udah repot. Cucu, cucu. Gak ada habisnya. Bayangkan kalau tidak diniatkan jadi ibadah. Kita tuh hidupnya cuma sengsara aja. Makin tua. Ini Bapak juga. Dulu kan gak kayak gini waktu SD ya Pak ya. Dipakai apa? Iya, saya dipakai membanting-banting tulang. Capek jadi suami teh pontang panting pentong menua menua. Kalau tidak di gimana hidup ini cuma bagian capek tua penyakitan udah itu mati. Halo, ini saya ingin menekankan betapa pentingnya kita meluruskan niat dan memastikan yang kita lakukan itu jadi ibadah. Ini saya senang yang hadir ini kombinasi ya, ada yang SMP, ada yang SMA, ada yang senior, ya senior. Ya kan Pak? Bapak lihat adik-adik ini, pada saya juga udah aki-aki suka lupa. Nggak ada habisnya. Pontang, panting, pentong, pentung, sibuk ngurus ini, itu. Kalau tidak diniatkan, ya Allah, semoga semua yang saya lakukan ini jadi ibadah. Semoga engkau ridho. Jadi banyak doa, itu teh doa ya. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Dan yang kita lakukan belum tentu hasilnya cocok dengan keinginan. Ya waktu umroh ada 2 pasang keluarga ingin doa sama-sama. Yang satu nangis, yang di kanan, doakan saya, bantu doa. Saya ini udah lama nikah, belum punya keturunan, nangis. Ya wajarlah sedih ya, karena ingin punya anak.
beres doa yang di sebelah kiri, doakan, bantu doa. Kenapa Pak Bu? Ini saya punya anak 5, bengal semuanya, nangis ya. Yang ini pengen punya anak nangis, yang ini kapok. Itulah itu. Jadi salah satu teknik supaya kita zikir terus adalah selalu berusaha meluruskan niat dan memperbanyak doa. Ini jadi zikir. Meluruskan niat itu zikir, hadirin ya. Ayo mau jualan. Jualan tuh bukan perkara uang. Rezeki mah Allah yang ngatur kapan datang, berapa jumlahnya. Bagi kita kerja itu bukan masalah uang, dagang itu masalah ibadah. Ya Allah, wahai pemberi rizki, saya niat berdagang karena Engkau. Catatkan jadi amal soleh, ya Allah. Engkaulah pengatur rizki. Datang pembeli sopan, ya Allah, saya niat sopan kepada siapapun, semoga jadi amal soleh. Beli atau enggak beli, itu mah urusan Allah, benar? Rezeki mah Allah yang ngatur, penting mah jadi amal soleh. Pak, berapa ini? 20.000. 2.000 ya? Gimana? Ditaplokin jangan. Atau nggak apa-apa, nawarkan nggak ngambil barang kita, betul ya? Kenapa? Ibu teh error, nggak punya duit pakai nawar, nggak apa-apa. Ibu, kenapa ibu nawar 2.000? Ya maksimal 5.000 lah. Kenapa coba Bu? Pak, saya juga tahu buah ini harganya 20 ribuan, modalnya mungkin sekitar 15 ribuan. Cuma saya punya uang segini, anak saya nangis pengen buah ini. Ibu ambil silahkan ya. Tapi cuma 5.000, gak apa-apa Bu. Rugi dong nanti, nggak ada rugi kalau mau berbuat amal. Ya Bu, silahkan ambil. Bawa pulang. Mudah-mudahan anaknya bahagia. Bawa pulang. Ya Allah, catatkan jadi amal. Aduh, enak itu. Betul tidak? Kalau orang niat ikhlas mah enggak ada ruginya. Enggak ada ruginya. Enggak ada sakit hati. Enggak ada kecewa. Enggak ada jengkel. Makanya niatkan semuanya lillahi ta'ala. Kenapa jadi pada melongo begini? Bayangin atuh Bu, capek hidup ini kalau nggak jadi amal, terus kita pulang bawa apa? Menua kita ini kan, menua. Betul Ustaz? Menua nggak Ustaz? Iya. Suatu saat Ustaz Edi kalau ada umur juga, gini ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Digagah-gagah juga tetap ada waktunya tubuh ini menjadi lemah. Maka tolong dua zikir yang sangat penting di antara zikir lainnya, luruskan niat. Mau ngantar anak sekolah, ya Allah saya niat mengantar anak titipanmu ini. Kalau undangan, ya Allah saya niat memenuhi undangan, semoga engkau ridho. Ketika mau makan, ya Allah saya niatkan makan ini jadi penguat tubuh saya, supaya saya bisa makin kuat ibadah kepadamu. Silaturahim, ya Allah saya niat silaturahim. Olahraga, ya Allah saya berniat olahraga supaya badan ini bisa lebih sehat. Engkau yang menyehatkan. Catatkan olahraga ini jadi amal soleh. Makanya olahraganya yang betul. Jangan sampai niatnya benar, olahraganya salah. Pakaiannya yang cocok dengan yang Allah sukai, supaya niatnya lurus, yang dilakukannya benar, jadilah amal soleh. Begitu. Coba aktivitas apa lagi yang bisa jadi amal soleh? Apa Bu?
Belanja. Hah? Gini ya, salah satu cara bicara itu kedengeran. Apa maaf? Tinju. Oh, belanja online. Belanjar. Jika tuh terjemahkan ini kenapa saya jadi begini? Belajar. Perasaan udah tadi ya, ya udah kita ulangi lagi. Niat belajar, ya Allah, saya niat belajar karena Engkau. Engkaulah pemilik semua ilmu. Hanya dengan izinmu saya memahami ilmumu. Hanya dengan pertolonganmu, ya Allah, saya bisa mengamalkan ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahlah ilmu dan rizkikan kepahaman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, saya mohon kepadamu ilmu yang manfaat. Wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik ya Allah. Wa qalban khashian, wa amalan mutaqabbalan, amal yang engkau terima. Belajarlah sungguh-sungguh. Mau buka HP, ayo, apa doanya buka HP? Hah? Tebak apa? Raditu billahi robba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Buka HP harus banyak berlindung kepada Allah karena banyak sekali yang bisa membuat kita tergelincir di HP ini. Betul? Kalau saya sih merasa baca Quran berlindung ke Allah, takut kita menafsirkan Quran sesuka kita. Tapi buka HP juga berlindung ke Allah dari tipu daya setan. Sebab banyak yang nyenengin nafsu, tapi tidak disukai Allah dan kita mantengin terus. Ibu mau belanja online juga, a'udzubillahi minasyaitonir. Loh, kenapa? Karena ibu bekal banyak beli yang tidak perlu. Dan kalau udah ingin semuanya perlu, ingin semuanya penting, semuanya harus segera ada, ya kan? Ada yang ngangguk, ya udah, saya nggak akan maksa. Jangan nanya yang membuat orang terpojok. Nggak apa-apa Bu, nggak jadi pertanyaannya. Baik, ada yang akan bertanya, silakan. Sebelum dilanjutkan, Ustadz Mulyadi ini 6 menit lagi. Oh ya, bagi warga Serua, Pamulang, BSD yang mau kajian, nanti jam berapa? Jam 10 ada di sini. Sebelumnya ceramah oleh Ustadz siapa? Ayah Irwan tentang parenting. Tahu parenting? Parenting tuh ini penting ya. Tentang parenting. E-nya sama, kalau nadanya beda jadi beda ya. Parenting, parenting ya. AA kebagian pada zuhur jam 12:30 sampai 12:30. Tapi bagi yang mau kajian di Masjid Darul Islah dengan MT Aisyah, Darul Islah ya, tank jam 9:30 mulainya. Harus tank, jadi tidak boleh telat. Kalau mau lebih awal, kecuali yang uzur. Baik, ada pertanyaan tidak? Ibu mau nanya? Silakan. Mungkin begini, kalau mau ngetes ya jangan tek begitu. Kalau diketok begini sama dengan dicolok mata, begini aja tes gitu ya. Silakan. Anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya bertanyakan bahwasanya kita mungkin sudah melewati banyak waktu
Ibu ya, jangan jadi takut jadi gosip. Iya benar. Jadi ternyata waktu-waktu yang sudah lewat itu kita banyak sekali tidak meluruskan niat dan kadang-kala yang sering ya caranya tidak benar ya. Jadi pastinya akan ada penyesalan. Nah, bagaimana caranya biar apa rasa penyesalan karena kita lihatnya kurang 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 banget gitu, lihatnya selalu kurang gitu. Waktu masa dahulu ya, sekarang kan udah ada ilmunya, jadi kita selalu mencoba mengingat ya, melakukan sesuatu harus dengan niat yang lurus dan cara yang benar. Niat lurus, cara benar. Sekarang alhamdulillah berkat taklim kajian-kajian kita sudah melakukan itu. Tapi masa-masa yang lewat ini loh yang kadang kita mikir ya Allah gimana nih amal-amal kita yang udah lewat gitu. Gimana cara memperbaikinya gitu. Baik. Penyesalan-penyesalan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kalau ingat yang lalu, kemana aja kita ini kan? Nyari apa? Hampir semua yang dicari itu bukan ridhonya Allah. Cari pujian orang, cari pengakuan orang, pakai amal itu. Sholat pengen dipuji, tahajud pengen diakui, saum, ngaji hanya ingin disebut qori, qori'ah, hafiz, hafizoh, berbuat baik ke pendamping hidup agar dia tahu kita baik. Wah, acting aja. Udah lewat, tinggal air mata tobat. Ya Allah, ampun, selama ini Engkau tahu saya bukan mencari ridhomu. Ngaku yang jujur ya, kalau bisa nangis gitu. Betapa lamanya hidup ini melupakanmu, mengkhianatimu. Betapa banyaknya karuniamu yang tidak kami syukuri. Bahkan tidak kami akui bahwa semua ini milikmu. Bahkan betapa banyak karuniamu yang kami gunakan untuk berbuat dosa, maksiat. Nah, kalau hati ini sampai perih gitu nyesal, mudah-mudahan perihnya hati menyesali itu yang disukai Allah yang bisa menebus dosa kita. Dan sesudah itu kita hati-hati. Makanya kalau mau ngirim paket kan alamat dulu. Mau transfer juga alamat yang dituju dulu. Betul? Nah sekarang kita membiasakan luangkan aja sedetik, 2 detik untuk meluruskan niat. Persis seperti waktu mau sholat. Kan niat itu ada niat untuk jenisnya ibadah dan niat untuk siapa ibadah ini. Tahiyatul masjid, qobla subuh, sholat subuh, semuanya 2 rakaat. Tapi niat yang menentukan ini sholat sunnah, sholat wajib. Itu dari jenisnya ibadah. Tapi untuk siapa? Nah, itu diniat. Semuanya tuh harus pakai niat ya. Makan ibadah, minum ibadah. Bahkan hal yang sangat pribadi antara suami dan istri itu pun harus diniatkan ibadah. Semuanya harus pakai niat supaya jadi amal. Ustadz Mulyadi sudah hadirkah? Ya Pak, Terima kasih Ustadz. Ustadz ilmunya lebih banyak. Tolong ini kalau bisa disempurnakan tentang bagaimana meluruskan niat ini ya. Gimana STAI? Ada yang bisa diumumkan? ya insya Allah sudah mulai pendaftaran di bulan Februari ini. STA itu Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid. Sementara ini ada jurusan apa aja, Ustadz? Ada komunikasi dan penyiaran Islam serta hukum ekonomi syariah. Oh, ulangi, maaf. Komunikasi penyiaran Islam dan hukum Komunikasi ekonomi penyiaran syariah. Islam nantinya jadi apa nih? Jadi ahli Ini komunikasi
atau Iya, yang jadi ranahnya ranah dakwah. Jadi oh jadi dakwah. dakwah insya Allah. Kalau satu lagi apa? Hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah. Jadi nanti dihukum kuliah di Ya, sana ya, di hukum ekonomi syariah. Apa goalnya ini? jadi nanti bisa jadi eh, konsultan, bisa jadi dewan pengawas syariah, bisa juga pebisnis dengan berlandaskan syariah nantinya. Jadi kalau nanti selesai ngitung zakatnya benar ya, tahu halal haram dalam bisnis, insya Allah di antaranya itu. Yang segera akan bisa dibuka apa? Ya mohon doanya mudah-mudahan April atau Mei kalau informasinya kita sedang memproses untuk MPI Manajemen Pendidikan Islam dan PAI Pendidikan Agama Islam. MPI, Manajemen Pendidikan Islam, nanti jadi apa kalau kuliah itu syariatnya? Jadi syariatnya nanti jadi manajemen sekolah seperti Oh, eh, tata usaha sampai kepada kepala sekolah itu memang dari MPI secara linearisasinya. jadi kalau mau bikin sekolah, jadi bisa paham manajemen membangun. Kalau STAI, tadi apa satu lagi? PAI. PAI Pendidikan Agama Islam ini untuk guru. Oh, guru atau siapapun karena memiliki pengetahuan bagaimana. Ada PAI, ada PIA. Udah tahu? PIA? Nah, itu masalah makanan ya. Terima kasih Ustaz. Silakan bagi yang mau kuliah di Darut Tauhid. Oh, kalau tentang KKN, bagaimana KKN? Ya, jadi KKN ya mungkin kalau dikenal istilah KKN itu kan kuliah kerja nyata. Nah, jadi di STAI namanya kuliah kerja nabung. Kuliah kerja nabung. Ya, karena Kenapa? nanti sambil kuliah di STAI, proses kuliah dan juga kursus bahasa Jepang. Bahasa Jepang kursusnya 5 bulan. Nanti mulai juga kuliah sambil menunggu keberangkatan. Biasanya berangkat ke Jepang setelah kursus itu kisaran 8 bulanan, nah, baru karena harus ada proses ujian bahasa Jepangnya, kemudian ujian kerjanya sampai ke pengurusan berkas itu dari selesai kursus kurang lebih 8 bulan. Nanti Nah, sudah mungkin berangkat, ini apa berangkat ini kuliah. kok ujung Jepang? Jadi gini, ini ada kerjasama STAI dengan yang akan magang di Jepang, gitu ya? Betul lah, Jadi kerjasama dengan Viva mas, College. ya dengan Viva College. Jadi masuk kuliah, tapi dikursuskan Jepang sampai dapat N4 ya, Betul lah. kemampuan basic bahasa Jepang. Kemudian lanjut ke Jepang. Nah, selama di Jepang statusnya tetap mahasiswa dan tetap belajar online, tapi di sana juga dapat penghasilan sehingga kalau selesai kuliahnya bisa melanjutkan pendidikan di Jepang, S2-nya ya, Betul. atau melanjutkan pekerjaan, tapi kuliah selesai juga insya Allah bisa nabung karena sambil bekerja di sana. Silakan hubungi STAI Darut Tauhid. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.